Definisi fonem. Fonem adalah bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna dalam bidang fonemik. Kita akan mempelajari tentang perbedaan makna yang ditimbulkan oleh perbedaan cara penuturan dalam suatu bunyi bahasa. Hal ini sangat penting karena dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, kita akan dihadapkan pada berbagai masalah bunyi-bunyi bahasa yang secara sepintas sama akan tetapi sangat berbeda dari segi makna yang ditimbulkannya. Jenis-jenis fonem. Terdapat 4 jenis fonem, yaitu fonem vokal, fonem konsonan, fonem diftong, dan fonem klauster. Fonem vokal yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dan paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada rongga mulut. Yang kedua yaitu fonem konsonan. Fonem konsonan yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan udara pada rongga mulut atau tenggorokan. Fonem diftong. Fonem diftong yaitu vokal rangkap yang berubah kualitasnya, sedangkan fonem klauster adalah gugusan konsonan. Contoh-contoh fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti dalam bahasa Indonesia, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Dalam kata jahit dan jahat, yang membedakan dari kata tersebut yaitu bunyi I yang dilambangkan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut juga dengan fonem. Yang kedua ada P dan B. Misalnya, perbedaan antara kata pola dan bola menunjukkan perbedaan fonem. Berikutnya ada klasifikasi fonem. Fonem dapat diklasifikasi atau digolongkan atas fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental ialah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari unsur segmental bahasa. Jenis fonem ini disebut juga fonem primer, misalnya A, B, C, dan D. Fonem segmental ini dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem ini disebut juga sekunder, misalnya tekanan, nada, intonasi. Tekanan adalah kuat lemahnya suara ketika suatu bunyi bahasa diucapkan. Nada adalah tinggi rendahnya atau naik turunnya suatu arus ujaran atau bunyi bahasa. Durasi adalah panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan suatu bunyi. Misalnya lembab diucapkan dengan lem lebih panjang daripada bab. Jeda adalah perhentian di antara fonem dan fonem maupun di antara kata dan kata. Yang terakhir ada alofon dan perubahan fonem. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya fonem pada kata ingkar, cita, dan tari. Masing-masing I tersebut merupakan alofon dari I. Fonem O mempunyai alofon seperti pada kata toko dan tuk dan sebagainya. Perubahan fonem. Dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran, terjadilah pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Karena adanya pengaruh timbal balik itu, terjadilah perubahan-perubahan bunyi ujaran. Ada perubahan yang jelas kedengaran, ada juga yang jelas didengar. Perubahan yang tidak jelas misalnya fonem A yang berada dalam suku kata terbuka, sedangkan lebih nyaring bila dibandingkan dengan fonem A yang terdapat dalam suku